Oke guys, di sini gua agak berbeda. Bukan guanya, tapi topiknya yang agak berbeda. Karena di sini gue ingin mengedukasi nggak tuh? Oke, santai-santai aja kita bahas. Di sini gue akan bahas tentang sosial media yang memengaruhi kehidupan kita. Nah, bukan sosial medianya sih, lebih tepatnya pengguna sosial media yang banyak sekali mengandung konten-konten yang negatif ya. Gue nggak spill itu siapa, gue nggak spill videonya, gue nggak kasih tahu ini influencer mana, konten kreator mana, terus artis mana lain sebagainya, enggak. Cuma di sini gue cuma mau ya kasih tahu kalian jangan gampang terpercaya ataupun terseret dengan opini-opini para konten kreator, karena banyak sekali itu dampak negatifnya yang mereka keluarkan, sedangkan positifnya itu jarang banget kita tangkep. Ada positifnya tapi kita tuh jarang nangkep. Percaya nggak sih kalau kalian nyadar kita tuh hanya nangkep yang relate aja dalam kehidupan kita. Kita tuh hanya nangkep poin-poin yang relate aja. Contoh, relate dengan A, B, C, D. Pas banget di influencer ini, artis ini, content creator ini merasakan hal tersebut. Nah, kalian ambil. Tapi tanpa kalian sadari, mereka juga mempunyai kata-kata yang merugikan, bukan merugikan, kayak dampak negatif buat kita. Nah, salah satunya itu, jangan spill orang, jangan ngarep gue nggak spill orang. Salah satunya itu podcast lah, salah satu podcast, gue nggak sebut podcast mana, yang pernah gue dengar, dia komen tentang kehidupan seseorang, ini salah nih dan lain sebagainya, gini-gini. Nah, kalau konten tersebut dibilang salah, kenapa? Maksud gue, lo kalau ingin mengasih opini atau ingin berbicara, gunakanlah kata menurut saya, menurut aku, agar kita nggak seolah-olah menyalahkan itu. Tapi kalau misalnya menurut lu salah, lu boleh ngomong menurut gua ini salah. Kalau misalnya menurut gua lagi nih, kalau nggak pakai tanda kutip menurut gua, itu lebih ke mengajak orang ikut meyakini opini kita, statement kita gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Di konten kreator TikTok itu banyak banget tentang percintaan, lain sebagainya. Cewek itu rata-rata selingkuh loh, cowok itu rata-rata selingkuh loh. Nah, otomatis yang mempunyai pengalaman seperti itu, mereka akan bilang, oh iya, cowok zaman sekarang tuh brengsek, cewek zaman sekarang tuh selingkuh. Padahal nggak semua. Kalau misalnya kalian ingin mengeluarkan statement seperti itu, gunakanlah kata-kata menurut gua, ataupun tentang konteks tadi ya, cewek ini brengsek lain sebagainya. Lu nyertain pengalaman lu. Kalau lu mengalami hal tersebut, contohnya, oh pengalaman gua nih ya, gua ketemu cewek yang brengsek, gua ketemu cowok yang brengsek. Sertain dengan kata-kata itu. Jangan sampai kalian kayak seolah-olah mengiring opini kalian itu untuk mengajak semuanya yang menonton itu percaya dengan opini kalian. Konten kreator manapun, ini gue agak kesel tapi agak kasihan sama yang nonton tersebut. Ngerti gak? Gue agak kasihan sama yang nonton, karena kalau misalnya mereka nonton relate lain sebagainya, mereka ambil aja yang relate tanpa mereka sadari itu mengandung hal yang negatif. Apalagi, coba pikir, podcast yang mereka sering bilang, oh ini salah, lain sebagainya. Kalau misalnya menurut lu salah, ya udah bilang menurut gua. Kalau secara universal pembunuhan, ya, contoh pembunuhan, ya salah, itu universal salah. Tanpa lu bilang menurut gua itu salah, ya salah. Tapi ingat, kalau dalam masalah pribadi kehidupan, penilaian lu terhadap seseorang, contoh dia melakukan memasak nih, tapi memasaknya lain nih, menggunakan cara ABCD, contoh maaf nih, Bobon Santoso. Kalau menurut lu salah, oh dia cara masaknya gini-gini, terlalu ekstrim dan sebagainya, udah lu nyertain dengan pendapat lu, menurut saya, menurut gua. Jangan sampai lupa kata itu, karena nggak semua opini lu yang salah menurut lu itu menurut orang salah, enggak. Ini harus banyak sekali yang harus kita luruskan tentang konten kreator yang lama ataupun yang baru zaman sekarang. Di podcast manapun, sekarang banyak sekali mereka merasa diri mereka influencer. Mereka mengeluarkan statement seolah-olah statement mereka ini bener.
tanpa bilang menurut gua. Ini yang sering gua tekanin. Dan kasihan yang menonton, mereka hanya ngambil relate-nya aja. Tapi tanpa mereka sadari, oh nggak semuanya benar nih tentang influencer ini. Mungkin hanya itu sih yang ingin gue sampaikan dan ingin gue kasih tahu ya. Karena gue nggak mau sih kalian terjebak dan kehidupan kalian itu ya diatur oleh sosial media, kata-kata influencer dan lain sebagainya. Gue harap kalian bijak melihat konten, menonton konten dengan hal yang positif, dan negatif kalian buang lah. Kalau merasa relate ya udah, jangan oper lagi ke teman. Oh ini salah ya, menurut lu aja salah, tapi jangan seolah-olah kita mengajak orang lain percaya akan statement kita. Enggak. Kayak mungkin sekian dari gua sih, dan gua harap itu kalian bisa nonton konten dengan bijak, dengan seksama lah, dan ngambil positifnya, negatifnya dibuang aja. Oke, see you in the next video. Dadah.